antara kau dan aku. Ini baru 54 ya? Ya, 54 makanya apa enggak saya juga sudah. Oke. Ngopi-ngopi Secangkir kopi untuk informasi. Selamat malam Bolong Ngopi, Anda bersama saya Jonathan Pras dalam rentang waktu 2 jam ke depan untuk menyaksikan program acara yang diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar, Secangkir Kopi untuk Informasi. Masih bersama rekan saya, Tias Alzafira, selamat malam Bolong Ngopi. Dan pada kesempatan kali ini kita semua hadir tentunya di lapangan Desa Beji Beji, Jenuh ya. Kecamatan Jenuh. Dan program Talkshow episode keempat ini Jonathan ya. baik. Kali ini kita mengangkat tema kawasan tanpa rokok. Yang akan membahas tentang upaya di antara kita semua ya. Kita berupaya untuk bersama melindungi kesehatan masyarakat. Dan sudah hadir tentunya pada malam hari ini 3 perempuan hebat yang ada di sebelah saya ini Sri Jonathan. Kandinya Kabupaten Sri Tuban Kandi. begitu ya. Kalau di Indonesia ada Sri Kandi, kemudian di Tuban ada Sri Huning, sebelah sana R.A. Kartini begitu ya. Oh, baik. Tokoh-tokoh perjuangan yang hebat ini di Tuban punya semuanya. Kalau kita Sri apa? Sri Wedari. Oh Mbak, Sri ya. Wedari boleh apapun ya. Baik, Oke. yang pertama ada Ibu Yuliani Endang, Esos, MM, Ibu Camat Jenuh, Sugeng Dalu Ibu. Boleh izin Ibu mic-nya Nggih, Nje. Sugeng Dalu, Sugeng Mas, Dalu Mbak. Nje. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita bersama Ibu Dr. Dede Kurniawati, MKes Kepala UABF Puskesmas Jenuh. Selamat malam dok. Malam. Ceria sekali ya Bu Ceria Dr. Dede sekali. ini ya. Yang di pojok yang gak kalah cantik ada Ibu Prihatiningrum SPD, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Jenuh. Beliau berasal dari UPT SD Negeri Beji 1 Jenuh. Sugeng Dalu Ibu. Sugeng Dalu. Saya melihat ini ceria-ceria sekali. Saya Ceria, senang ya? karena narsumnya wajahnya ceria, bajunya juga cerah-cerah. Jadi ikutan ceria dong kita. Dan Oke. narasumber kita ini adalah ujung tombak program kawasan bebas rokok di Kecamatan Jenuh begitu ya. Luar biasa Jonathan ya. Dan langsung saja Tias ini mewakili para bolong ngopi yang ada di rumah. Yang pertama saya mau menyampaikan pertanyaan Ibu langsung ya Ibu ya. Kayak cerdas cermat ini Ibu ya. Tapi kita lagi ngobrol pintar ini, tidak Ngobrol harus pintar, menjawab pertanyaan benar seperti dong. cerdas cermat ya. Kita rileks tapi bahasanya berbobot begitu Tias Betul. ya. Sambil berbagi informasi juga untuk semua bolong ngopi, juga untuk semua masyarakat warga Tuban, juga semua yang menyaksikan live streaming kita pada malam hari ini Jonathan ya. Untuk yang pertama Tias Ini kepada Bu siapa? Camat nggih. Nggih, kepada Bu Ibu. Camat. Bu Yuli. Saya panggilnya Ibu Yuli Gingetan Mawon nggih Bu nggih. Monggo. Bu Yuli boleh. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan kawasan tanpa rokok atau biasa disingkat KTR dan apa tujuannya? Ngoten Ibu. Nggih, baik Mas, Bapak Ibu. Bahwasanya kita malam hari ini memang membahas tema kita kawasan tanpa rokok. Apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok? Itu sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas rokok. Di situ dijelaskan bahwasanya kawasan tanpa rokok atau KTR yang lebih kerennya sering kita singkat dengan KTR
yaitu suatu arena atau tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok. Atau juga bahwasannya kawasan tersebut, area tersebut dilarang untuk adanya kegiatan memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual belikan produk-produk tembakau. Adapun tujuannya ya dari penetapan KTR itu bahwasanya yang pertama itu adalah untuk menghindari ya paparan dari asap rokok, baik dari orang yang bersangkutan maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, tujuan dari penetapan KTR itu adalah supaya masyarakat itu mengurangi kebiasaan merokok, khususnya di tempat-tempat tersebut. Karena kita tahu masyarakat kita, sebagian masyarakat di kita ini kebiasaan merokok ini masih familiar. Ya, ini sehingga pemerintah memandang perlu dengan ditetapkan Perda nomor 1 tahun 2016. Begitu, Mbak. Ya, saya kira. Terima kasih Ibu Yuli. Selanjutnya saya bergeser ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Dokter Dede. Ya, izin Bu Dokter, apa peran Puskesmas dalam mendukung penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kecamatan Jenuh sendiri, Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak, makasih Mas Jonathan. Jadi Puskesmas memang memiliki peran yang besar untuk mendukung KTR ini karena di Kecamatan Jenuh sendiri sudah dibentuk Satgas KTR yang tentunya diprakasai oleh Bu Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan Jenuh. Kami dari Puskesmas peran besarnya adalah lebih ke arah sosialisasi, edukasi, dan kami juga tentunya memberikan pelayanan untuk upaya berhenti merokok. Nah, supaya penerapan KTR ini bisa lebih cepat di beberapa tatanan yang telah ditentukan seperti yang tertera dalam Perda, kami juga membuat inovasi-inovasi agar kegiatan KTR ini lebih meluas di masyarakat. Tentunya inovasi yang kami kerjakan tidak kami lakukan sendiri bersama-sama dengan lintas sektor seperti dengan Buning ini yang dari K3S mewakili sekolah, ada lintas sektor dari kecamatan sendiri, kemudian kepala desa dan banyak lagi yang ada. Dan mungkin kalau keunggulan dari Kecamatan Jenuh ini kami memiliki satu RT sebagai proyek percontohan di mana RT 10 di Sanjenggolo ada 70 KK ini sudah menerapkan KTR, artinya kawasan tanpa rokok. Oh, luar biasa Saya sekali. kira ini satu-satunya ini di Kabupaten Kabupaten Tuban. Tuban, Satunya ya. di Kabupaten Tuban ya. Desa RT KTR ya yang bisa menerapkan KTR karena kan tentunya agak sulit untuk dalam satu wilayah bisa KTR. Ini kita sudah merintis karena inovasi ini diprakasai oleh Satgas KTR ini sudah dijalankan mulai 2023 sehingga memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saya kira itu Mbak. Oh ya, terima kasih dokter. Tadi seperti yang diinformasikan ada layanan untuk berhenti merokok. Betul Mbak. Tepatnya layanan konseling untuk berhenti merokok begitu ya dok? Ya, jadi istilahnya yang familiar adalah UBM, upaya berhenti merokok. Di situ nanti kita akan melakukan kegiatan mulai mengedukasi, memberi support untuk dukungan psikologis, kemudian memberikan program bagaimana berhenti merokok secara personal ya, karena setiap orang kan kecanduan terhadap nikotinnya berbeda-beda. Tingkatnya beda-beda iya, gitu dok ya. ada yang sehari mungkin bisa habis 1 pak. Luar biasa. Oh, begitu ya. Berasap terus tiap hari ya dok. Iya. Dan kami punya mungkin ini juga perlu kami sosialisasikan ada smoke analyzer. Jadi untuk perokok bisa mengukur kadar
karbon monoksida yang ada di Dalam. parunya berapa. Nah itu monggo kalau akan dimanfaatkan di Puskesmas Jenuh, kami ada upaya berhenti merokok dengan Smoke mengecek juga analyzer. smoke analyzer gitu. Jadi hingga terbentuk satu desa percontohan yang kawasan Tanpa rokok. kawasan tanpa rokok di sini katanya di Desa Jenggolo, Betul. Kecamatan Berawal dari Jenuh. satu RT Berarti begitu kan ya memang Dok ya? luar biasa Jonathan ya, seperti informasi tadi bahwa sudah terbentuk satgasnya juga. Iya, Betapa betul. kerennya. Satgas ini sudah dibekali oleh perundang-undangan, jadi kuat sekali Tias Nah, ya. jadi memang benar-benar ini bentuk sinergi ya, Betul. sampai ada satgasnya juga Satgasnya dari. ini juga tidak cacat hukum. Kemudian untuk penerapannya dimulai dari satu RT 70 KK itu. Satu RT sekecil itu tapi berdampak luar biasa Keren untuk banget ya. masyarakat Jenuh nanti diharapkannya Tias ya. Oke. Dan sekarang untuk Bu Ningrum ya. Bu Ningrum untuk bagaimana sih penerapan kawasan tanpa rokok terutamanya di sekolah yang ada di Kecamatan Jenuh ini? Ya, Monggo, terima Bu. kasih Mbak, Mas Jonathan ya. Untuk penerapan kawasan tanpa rokok ini sudah diberlakukan di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Jenuh. Ya, kami sudah menetapkan area yang ada di seluruh sekolah ya, terutama di ruang kelas, ruang kantor, terus beberapa fasilitas ruangan yang dipakai di sekolah dan juga halaman itu adalah merupakan area yang kawasan yang harus bebas dari asap rokok ya. Dan di sana kami juga memasang papan-papan peringatan supaya bisa diketahui di tempat-tempat yang strategis sehingga siswa-siswi kami mengerti, guru-guru kami dan juga orang tua, wali murid atau tamu ya, supaya paham betul kalau di kawasan di lingkungan sekolah itu adalah tidak boleh merokok. Gitu. Oke. Berarti itu juga rokok dalam bentuk apapun ya Ibu. Biasanya Iya. kan ada yang nge-vape saja, enggak yang rokok pakai nikotin atau apapun. Berarti segala Iya. bentuk asap yang Segala disebut bentuk. rokok gitu Nggih. ya. Luar biasa Jonathan Luar ya biasa berarti. di lingkungan sekolah ya. Jadi Iya. mungkin diterapkannya memang untuk lingkungan sekolah saja, tapi nanti berdampak misalkan anak-anak tuh kalau berangkat sekolah diantar bapaknya. Iya. Ya, itu berarti kalau lihat papan pengumuman Papan kawasan pengumuman, nggih. ya bebas rokok seperti itu harus sadar Harus diri nggih, Bu, sadar, nggih. nggih, harus paham ya. Kami sudah mensosialisasikan Betul. juga. Tapi biasanya orang tua juga ikutan patuh ya Jonathan. Iya. Kalau dibakar, nanti karena mau nganter nih, jangan sampai aku ngerokok. Iya, Biasanya di lingkungan kan kebawa, nggih. di lingkungan kawasan tanpa rokok yang ada di lingkungan sekolah ya. Anak itu adalah peringatan dini terhebat kalau Buat di orang dalam tua ya. keluarga ya. Apalagi kalau misalkan misal nih ya di rumah ya, ayah jangan ngerokok, asapnya lo kemana-mana misalkan. Kenapa? Pasti Kenapa? ayahnya tanya. Soalnya di sekolah itu juga ada. Sekolah Ada. sudah Nantinya akan terbawa disosialisasikan. ya. Sosialisasi. Jadi efeknya juga mungkin bisa dibawa sampai di rumah ya. Iya. Kemudian secara verbal mungkin anak-anak daripada buat beli rokok, buat jajan anaknya aja. Ditabung saja. Nah, Nanti ditabung. bisa buat beli laptop ya. Nabungnya Biasanya pun gitu. di Bank Jatim ya Tias. Oh, gitu ya. Iya dong. Baik. Kemudian lebih lanjut lagi, kita kembali ke Bu Yuli ya. Kemudian apa sih yang mendorong pertama kali Kecamatan Jenuh ini sebagai pionir mungkin ya bisa dikatakan begitu. Karena sudah ada satgasnya, kemudian ada payung hukum yang melindunginya. Sehingga membangun kawasan tanpa rokok ini. Apa Bu yang melatar belakangi Bu? Ya, terima kasih Mas Jonathan. Tadi sudah disampaikan bahwasannya penetapan KTR ini adalah berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2016 sebagai legal formalnya, yang mana hal itu sebagai implementasinya pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan yang dalam hal ini adalah Kecamatan Jenuh, yang mana dalam konteks pemerintah kecamatan itu yang berhubungan atau yang lebih dekat dengan masyarakat, maka sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban serta harus berperan aktif bagaimana penegakan dan penerapan kawasan tanpa rokok itu harus diterapkan di wilayah kami. Ini yang
melatar belakangi penerapan KTR ini, ya. Dan kami karena tanggung jawab kami selaku aparat pemerintah kecamatan, kami bersama-sama dengan Puskesmas, dengan lembaga pendidikan dan juga dengan stakeholder yang ada, maka kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya penerapan KTR itu sudah benar-benar dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jenuh. Ya, mungkin itu Mas, Mbak yang perlu bisa kami sampaikan, bahwasanya KTR ini memang perlu untuk kami tindak lanjuti di kecamatan, dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya penerapan KTR ini juga kami sampaikan, kami sosialisasikan tidak ada di hanya wilayah kecamatan, sudah barang tentu karena kami wilayahnya ada 17 desa. 17 desa itu juga merupakan sasaran dari penerapan KTR. Jadi Ya. bertahap ya Ibu ya. Ya, Bertahap dari desa 1 setelah mungkin Ya. desa Jenggolo sebagai percontohan, Ya. setelah ini akan desa ya selanjutnya akan selanjutnya ada. adalah 17 desa. Nah, apalagi Oke. kita malam ini di Desa Beji ya. Ya, Siapa tahu termasuk setelah ini di setelah dalamnya. Jenggolo, setelah ini desa Beji Dan ya. desa-desa yang lain. Jadi melalui ngopi ini, ngobrol pintar, kita bisa sapa dulu Ibu ya. Di hadapan kita juga sudah banyak berdatangan bapak-bapak ini. Patuh sekali malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini memang juga menjadi kawasan tanpa rokok ya. Betul sekali, di lapangan Beji ini sudah menjadi kawasan tanpa rokok ya. Sesuai dengan tema kita malam hari Ajaibnya ini. seperti itu ya Ibu ya. Hanya dengan sesuai temanya kawasan tanpa rokok, Betul. bapak-bapak yang hadir juga alhamdulillah sangat mematuhi seperti temanya, tidak merokok pada saat acara berlangsung. Nah, sepertinya ini program kecil tapi berdampak ya Bu. Langsung ini kita di hadapan kita ini bapak-bapak. Biasanya karena yang menyampaikan ini narasumbernya ibu-ibu, efek ibu-ibu itu luar biasa, Iya, Bu ya. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, Bu Camat mengakui loh ya, kekuatannya ibu-ibu itu luar Iya. biasa. Baik di rumah maupun di lingkungan Nah ini kerja. nyatakan Bu ya, the power of mama-mama. Betul. Nah. Kemudian biasanya tuh kalau ngopi ya, biasanya ditemanin rokok. Tapi khusus ngopi malam hari ini ngobrol pintar, karena bukan sekedar ngopi Jonathan, kita ngobrol, dapat informasi juga. Dan kita sesaat lagi akan ditemani The Flavu ya. Kita akan dihibur dengan satu tembang. Namun sebelum itu Tias, kamu udah punya rumah belum? Sudah, tapi Sudah. pengen lagi sih Investasi untuk begitu investasi. ya. Nah, Jonathan ini punya satu info ya. Apa? No residence ya, ambil rumah tanpa ribet loh. Bagaimana bisa Ambil tanpa rumah ribet? tanpa ribet. Biasanya kalau mau ngambil rumah itu kan harus punya DP yang cukup dulu, Oke, biar DP. cicilannya nggak berat. Kalau di no residence Ha-ha. itu DP 0 rupiah Yang ya. benar. Bener banget. Satu-satunya hunian subsidi yang asri dan rindang, dilengkapi sarana dan fasilitas yang lengkap yang ada di Desa Jenuh, Kecamatan Tuban. Luar biasa. Ini Kecamatan Jenuh dong ya. bisa KPR? Bukan Tuban ya. Bisa KPR dong. kah? KPR-nya bisa dibantu dengan Bank Oh, Jatim. Bang Jatim berarti nggak hanya nabung saja ya? Bisa untuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil bisa. Kredit multiguna juga Kredit bisa ya? multiguna. Bisa nabung-nabung juga Nah, bisa. Yang terbaru Tias, di Bank Jatim ini 1 November ada kredit multiguna dengan bunga di bawah 10%. 9,99%. Nanti acara puncaknya ada di Gor Ranggajaya Anuraga 1 November 2024 hari Jumat. Begitu Tias, kita ada event senam bareng, kemudian ada pembagian door prize bagi yang deal di tempat untuk kredit Oh, luar multiguna biasa. begitu Tias. Dan Jonathan, nanti kalau saya sudah punya rumah ya di no resident, Oke. khawatir juga sih, namanya kan juga orang punya rumah ya, mungkin ada atap-atap bocor Oke. atau apa ya, mungkin bata betonnya kurang bakoh gitu orang Tuban bilangnya ya. Saya harus cari di mana kalau di kawasan Jenuh sini. Oke. Mohon maaf, saya kan nggak tahu. Nah, itu carinya di CV Dava Anugrah. Di sana tuh menyediakan paving block, bis beton, kemudian unit, oke, genteng pres atau cor. Lengkap banget ya? Lengkap banget, ada bata pres, ada
kantin, bukan kantin loh ya. Ada gorong-gorong Tias ya. Lengkap banget. Jadi Lengkap saya banget. cukup hubungi CV Dava Anugrah Tuban ya. Betul. Tinggal minta apa yang mau saya perbaiki, kalau soal bahan bangunan ada di situ ya. Ada semua di situ ya. Oke, dan selanjutnya setelah ada Bank Jatim, bisa KPR, bisa pilih rumah di No Residen. Kalau mau perbaikan rumah bisa di CV Dava. Sekarang kamu pilih dia atau aku? Oh, aku pilih Teh Teras Kota dong. Kenapa harus Teh Teras Karena Kota? dengan hanya Rp3.000 Tias. Kenapa Rp3.000? Rp3.000 itu kita bisa dapat cup besar dengan rasa Serius? jasmine tea. Serius, 3.000? Beneran. Kita mau cari teh-teh dulu ya, Ya. sambil ngopi. Oke. Karena kita di sini kawasan bebas merokok, Nah. kawasan tanpa rokok. Jadi boleh ngopi, boleh ngeteh. Oke, sambil ditemani The tembang-tembang Flavu. syahdu bareng The Flavu ke stay. Terima kasih Kak Tia. tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di Teras Kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di Teras Kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota. Jaya. Rasa Teras Kota. sejati. Jaya.
Ngopi kita lanjutkan dengan dialog bersama. Kali ini Jonathan pengen tanya dengan Dokter Dede. Ya. Dok, bagaimana sih cara Puskesmas Jenuh ini melakukan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok kepada masyarakat? Kita ketahui masyarakat Jenuh kan dari berbagai kalangan, latar belakang, begitu ya dok ya? Dan dengan banyak mata pencarian ya, Betul. jenisnya mulai dari pekerja pabrik atau mungkin ada yang nelayan. Nah, mungkin sosialisasinya dokter ini kemana saja atau dengan kiat-kiat khusus mungkin Betul. ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya oleh Puskesmas saja, tapi juga melalui banyak kerjasama dengan lintas sektor. Dan yang kami lakukan bisa tatap muka langsung seperti begini, penyuluhan, atau lewat media. Medianya banyak, bisa menggunakan stiker, kemudian bisa banner dan sebagainya. Dan mungkin juga yang perlu kami sampaikan bahwa Satgas KTR di Kecamatan Jenuh ini betul-betul totalitas, artinya semua tatanan yang disyaratkan, misalnya tempat layanan kesehatan, tatanan di tempat kerja, tempat ibadah, tempat umum, sampai ke angkutan umum pun telah kami sosialisasikan. Kami bekerja sama kemarin Bu Camat dengan Pak Kapolsek turun sendiri untuk melakukan sosialisasi ke angkutan umum, di mana kita mengedukasi sopir maupun penumpang untuk tidak merokok di dalam angkutan umum. Nah, ini tentunya juga perlu disampaikan bahwa bahaya rokok itu kan bukan hanya untuk perokoknya sendiri, tapi perokok pasif, terutama anak-anak dan ibu hamil tentu akan mendapatkan dampak yang cukup besar, dampaknya sangat berbahaya untuk anak dan ibu hamil ini. Satu lagi, kalau bicara tentang terobosan KTR ini, Kecamatan Jenuh ini luar biasa, Mas. Nggak bisa, saya Totalitas yakin, ya? saya yakin Kecamatan Jenuh ini satu-satunya di Kabupaten Tuban yang kegiatan-kegiatan untuk KTR-nya itu wow lah istilahnya. Semoga setelah ini bisa disusul Iya. kiat baiknya ini oleh Kecamatan kecamatan-kecamatan yang lain. lain, begitu Betul. Jonathan ya. Karena inovasinya itu namanya STAR. STAR Oke. itu kan bintang, ya. Star itu bintang Kenapa ya, gitu star, ya? Dok? STAR itu sehat tanpa rokok. Luar Ah, sehat biasa. tanpa rokok Inovasinya, ya. Itu program ya, program inovasi Inovasi. Star, Iya. sehat tanpa rokok. Betul. Keren dong. Dan mungkin satu lagi ya, sosialisasi yang dilakukan oleh Bu Camat dan tentunya teman-teman kepala desa. Mobil kita pun, mobil kendaraan dinas kita branding. Oke. Ya, keluarga dengan STAR, keluarga sehat tanpa rokok, kemudian ya edukasi-edukasi untuk kegiatan KTR ini. Ini kebetulan mobilnya karena malam ya, kalau siang gitu mobil dinasnya dijejer gitu. Menyala wah, ya. Keren ya. Keren Menyala, ya. Menyala mobilku begitu ya. Oke. Dok, Jadi satu hal dok, Ya, masukan mungkin ya dok ya. Tadi kan sudah ada campaign di media sosial, Iya. kemudian di mobil, angkutan umum, di Si Mas Ganteng dok. oh Yang si Mas lagi Ganteng. hits ya di Tuban. Iya. Boleh ya dok ya kolaborasi dengan sinergitas dengan Nah ini Bu Camat. ini ya. Apa? Dengan si Mas Ganteng ya. Sektor program lain kecamatan begitu ya. Jenuh ya. Nah. Luar biasa Nah. karena ini. Prioritasnya dari Kecamatan Jenuh tadi ya sebagai pionir begitu Tias ya. Nah, jadi memang efek dari sinergi itu luar biasa Benar. Jonathan ya. Berawal dari kecamatan kemudian yang bersinergi dengan Puskesmas juga dengan beberapa lapisan masyarakat yang lain. Setelah tadi Oke. kiat sosialisasi Puskesmas ya tentang kawasan tanpa rokok. Sekarang saya ingin bertanya bergeser kepada Bu Ningrum. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sekolah untuk dapat mendukung penerapan KTR ini, Ibu? Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah ini sudah banyak yang kita lakukan, nggih. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, kita memasang tanda-tanda larangan merokok ya, larangan merokok di sekitar lingkungan sekolah kita. Selanjutnya kita juga memberikan sosialisasi tentang bahaya merokok pada
semua siswa dan juga guru. Setelah itu kita juga melarang staf ataupun guru-guru kami yang merokok di lingkungan sekolah. Tuh. Dan kami juga secara aktif mengajak siswa itu aktif dalam kegiatan kampanye anti rokok. Sekolah kami juga memiliki duta anti rokok. Ya, duta anti rokok ini yang selalu mendapatkan pembinaan dari Nah, ini luar Puskesmas biasa Jenuh. loh ya. Anak SD ya Ibu Iya, ya. Sudah anak SD. jadi duta anti rokok. Jadi di Duta setiap anti rokok. sekolah ya, sekolah Iya, dasar yang setiap saya tahu sekolah ya Ibu. dasar. Memang harus ada ya. Semua lembaga pendidikan, Lembaga baik pendidikan. sekolah dasar maupun madrasah ibtidai. Kebetulan Iya. istri saya kan guru juga Iya. ya di Jenuh. Heeh. Itu di sekolahnya ada selempang, Selempang, begitu ya, ses nggih. duta anti, Anti rokok. rokok. Yang Begitu nantinya betul ya Bu ya. ya. Yang bisa menyampaikan kampanye anti rokok Betul. pada teman-teman. Berarti Jadi memang setiap kampanye pagi. anti rokok ini dimulai sejak dini. Sejak dini. Sejak bener dini. ya. Nggih. Jadi setiap pagi Tias duta anti rokok itu sudah berangkat pagi Ya. begitu sambil menyalami siswa yang lain bersandingan dengan guru gitu menyapa, Aduh, menyampaikan. seneng ya. Ya. Seru Demikian. sekali pokoknya. Jadi memang Itu upaya yang sudah kita lakukan. dilakukan. seperti itu, nggih. Jadi memang ya karena usia mungkin beda cara kita menyampaikannya begitu ya Betul. Ibu ya. Mungkin ada sedikit bukan sedikit ya kalau sudah jadi duta itu ya. Duta itu Akan jadi contoh bagi teman-temannya. Pasti senang ya kalau saya jadi duta. Jadi saya juga pengen melakukan hal-hal positif. Mencontoh temannya juga melakukan Nggih, hal-hal yang iya. baik begitu ya Nggih. Ibu. dan betul sekali Tias berawal dari sekolah, nanti cerita itu akan dibawa ke rumah. Pulang ke Ya. rumah. Ya. Jadi memang efeknya luar biasa ya. Ceritakan padaku begitu. Jadi dibawa ke rumah Oke. gitu ya Tias ya. Jadi selanjutnya setelah tadi langkah-langkah yang ditempuh oleh sekolah, sekarang saya mau bergeser ke kecamatan lagi. Mohon izin Bu Camat, saya ingin tahu apa saja peran dari kecamatan dalam implementasi KTR ini Ibu. Baik Mbak Tias, tadi disampaikan apa saja peran pemerintah Kecamatan Jenuh dalam hal ini dalam penerapan KTR. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan peran Kecamatan Jenuh ya. Yang jelas kami pemerintah Kecamatan Jenuh ini melakukan langkah-langkah atau hal-hal yang terkait dengan peran kami selaku aparat pemerintah kecamatan. Yang pertama yaitu sebagai kita adalah untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kami sudah barang tentu karena tadi sudah ada timnya, tim Satgas kami juga ada. Di situ kami menentukan kebijakan-kebijakan teknis untuk pengembangan kawasan KTR yang sudah barang tentu. Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas selaku OPD ataupun instansi yang membidangi terkait dengan kesehatan, terkait juga dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain. Tadi dari Bu Ningrum disampaikan bahwasanya dari pihak sekolahan, karena kami yang ada di Kecamatan Jenuh ini terdiri dari beberapa lembaga pendidikan mulai SD, MI, SMP, MTS, dan MA. Ya. Ini perlu adanya sosialisasi dan itu kami lakukan secara bersama-sama. Yang kedua, bahwasanya peran kecamatan salah satunya adalah sebagai pengawasan. Karena di Perda nomor 1 tahun 2016 tentang KTR ini sudah barang tentu karena ini kebijakan pemerintah, maka perlu adanya pengawasan untuk penegakan sejauh mana peraturan itu diterapkan di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Jenuh. Jadi Itu menjadi misalnya, tanggung Ibu, jawab kami. karena ada itu ya, kalau ada satpol karena dalam pengawasan misalnya. Jadi kalau mungkin ada pelanggaran gitu juga ada tindakan Iya. Ibu ya. Ya, karena bagaimanapun juga karena ini diatur kalau ada pelanggaran ada tindakan, tetapi
kami yang ada di kecamatan dengan berbagai tim satgas kami yang sudah bekerja all out itu lebih mengedepankan kepada pendekatan kepada masyarakat. Sehingga mereka harapan kami mereka sadar tanpa adanya suatu tindakan-tindakan yang harus kami kenakan. Kami lebih banyak ke edukasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu paham bahwasanya paparan rokok itu sangat kurang bagus bagi kesehatan. Itu yang terpenting bagi kami. Ya. Dan yang ketiga ini adalah kita juga berkewajiban di dalam rangka memfasilitasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KTR. Ya, ini otomatis kami melibatkan berbagai pihak sehingga penerapan KTR di Kecamatan Jenu itu benar-benar bisa terlaksana, masyarakat dengan sadar dan kedepannya masyarakat sehat tanpa adanya paparan rokok. Mungkin itu Mbak Tias, Mas Jonathan yang bisa kami sampaikan. Ya. Semakin tahu ya Tias ya, Iya. semakin kesini kita semakin Jadi luar tahu. biasa sudah punya satgas, ada juga mungkin sanksinya, tindakannya nggak langsung ditindak keras Tidak tegas represif gitu ya, tapi dengan PDKT ya, edukatif, pendekatan, ya. edukasi, memberikan edukasi. Dan juga disediakan fasilitasi untuk itu. Jadi memang peran dari kecamatan sendiri, kemudian didukung sinergi dari sekolahan juga dari puskesmas. Ini mereka semua ibaratnya bergandengan erat ya Jonathan ya. Dari segala sektor ya Tias Nah ya. betul sekali. Untuk bagaimana menerapkan dan mengedukasi untuk kita jauh dari rokok itu sendiri. Tentunya peran kecamatan atau peran ducamat tadi tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran dari semua pihak begitu Tias Jadi ya. bantuan dari semua benar. pihak memang benar-benar berperan. Seperti tadi yang diinfokan Ya oleh Mbak Dokter Tias, Dede. Mas Jonathan saya lupa. Termasuk ini juga peran serta dukungan dari 17 desa. Ya. Ini Banyak desanya sekali. kalau nggak Ya. mendukung ini nggak akan sekeren Yeay, ini. 17 karena, desa. 17 desa ini termasuk yang bisa salah satu yang bisa mewujudkan nanti wilayahnya benar-benar menjadi wilayah yang KTR. Nah, Ya. bagaimana 17 desanya ini nggak oke turut berperan langsung. Seperti tadi infonya Dokter Dede karena Bu Camat dan Pak Polseknya terjun langsung begitu ya Terjun Dok langsung ya. gitu ya. Lah kalau ibunya sendiri yang turun itu beda loh. Beda dong ya, sentuhan ibu dengan sentuhan bapak itu Biasanya beda kalau ya. sudah ibu yang sudah Turun diweling gitu. sama ibu, nah langsung manut begitu kan Jo Ya, ya. kemudian Dokter Dede, tadi kan disampaikan ada layanan konseling untuk apa namanya Rokok. tanpa Untuk rokok berhenti gitu, merokok untuk berhenti begitu ya. merokok begitu ya. Nah, kemudian ada smoke analyze. Nah, untuk warga masyarakat jenuh yang belum tahu nih bisa Nah, disampaikan mungkin juga tidak? kepada yang hadir juga ya, kepada pemirsa Layanan di rumah juga. konselingnya itu harus datang langsung atau dengan media lain ada begitu? Mungkin Dok? hipnoterapi harus datang menemui dokter sendiri atau mungkin harus di begini-beginian Atau biar mungkin berhenti ya. ada video call begitu. Nah, monggo dokter Ya, disampaikan. Baik, jadi layanan upaya berhenti merokok ini memang sebaiknya kan konsultasi langsung, hadir, tatap muka karena juga ada pemeriksaan smoke analyzer tadi. Tetapi kalau tahap awal, karena sekarang zamannya era digitalisasi, kami juga menyediakan layanan online. Layanan online telepati, telemedicine pas di hati. Jadi Ada telepati. Ya, pakai- Setelah tadi star, ada kita lagi punya telepati. Iya. Jadi Telemedicine. kalau mau nanya-nanya dulu misalnya apa sih UBM itu upaya berhenti merokok, daripada nanti datang langsung wah kok begini, mending dimanfaatkan dulu dengan telepati ini melalui WA, bisa langsung berkonsultasi di nomor 081 231 61 8498. Jadi telepati ini memang kami sediakan kepada masyarakat untuk beberapa layanan. Salah satunya adalah layanan berhenti merokok. Berhenti merokok ini ya dok Jadi ya. tapi sebetulnya nomor ini bisa untuk beberapa layanan, kita tinggal pilih kalau mau konsultasi tentang
misalnya Kesehatan remaja. kesehatan remaja di nomor berapa, Nah. untuk ibu hamil mau konsultasi nomor berapa. Kalau layanan berhenti merokok ini di nomor 7. Dari setelah kita WA kita bisa pilih di nomor 7, nanti kita bisa konsultasi dulu sebelum datang untuk pemeriksaan. Saya Keren takjil sekali loh. ya. Tahu nggak? Oke. Tadi waktu dokter Dede menjelaskan UBM des, dalam hati saya apa? Biskuit. Ternyata bukan. Oh jadi gini Upaya Tia. berhenti merokok. Saya pikir saya mau diberi biskuit sama dokter Dede. Jadi dokter Dede boleh saya ulangi kembali untuk disampaikan ke masyarakat. Bisa menghubungi ke WhatsApp di nomor 081 231 618 498 Betul, begitu Mas. ya. Iya. Untuk konsultasi dengan berhenti merokok tekan 7. Begitu ya. Di pilihan nomor 7. Ya, Anda ada sedang terhubung dengan telemedicine pas di hati. Telepati. begitu. Nah, Programnya ini loh ya kan. Telemedicine pas di hati. Iya. Gimana nggak tertarik coba ya kan? Program-programnya ini loh ya. Star telepati. Wah, ini mudah diingat jadi sangat mudah untuk diterapkan. Nah, untuk privacy bisa terjaga ya, Dok ya? Ya pasti karena semua layanan kesehatan kami juga mempunyai harus menjaga kerahasiaan pasien. Nah, jangan-jangan kan begini, Sehingga- Dok. Berhenti kalau pas ada istri, tapi kalau kumpul-kumpul tetap ngerokok lagi gitu kan. Nanti Ya. ibaratnya dibully dengan rekan-rekannya. Nah, itu kan makanya Mungkin privasi ada perlu kiatnya ya. dijaga ya, Nah. ya kan? Ya, awalnya mungkin begini Mas, sebagai contoh mudah, kalau biasanya merokoknya di dalam rumah, Oke. karena bisa memberi paparan kepada seluruh keluarga, kita sarankan merokok di luar rumah Pindah dulu. ya ke lapangan terbuka Ya. begitu ya, Dok ya. Bisa di teras lah kalau mau merokok. Atau ke supaya laut tidak aja ya, Dok ya. Mungkin Biar kan anginnya karena itu sepoi-sepoi. karena diterapi kan Jonathan, mungkin Oke. ngerokoknya di luar rumah ya Oke. kan. Biar mungkin pembiasaannya Ya. rokoknya di luar, lama-lama kan juga akan ngerasa kok aku di luar Kok sendirian adoh ya, ya. kok Nah, dijauhkan pasti ya, Daripada nggak gitu ya. nyaman jauh dengan keluarga begitu ya, Ya, Dok ya. Akan lebih ya. baik kalau saya tidak merokok mungkin. Seperti itu. Berawal dari di keluarga dulu, kemudian di lingkungan sekitar kita, kemudian tadi juga sudah dibantu oleh Bu Ningrum banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh guru juga kepada siswa-siswinya dengan menjadi duta ya. Duta anti rokok Jadi begitu duta ya. yang di Kabupaten Tuban ada duta anti narkoba, sekarang ada duta anti rokok lah. Ini luar biasa karena biasanya duta itu di sekitaran usia SMA, SMK Yang begitu. dewasa begitu ya. Tapi kali ini duta ini memang dimulai sejak dini di kelas di SD ya begitu ya. Seperti saya, Bu Ningrum, Bu Yuli dan Dokter Dede, saya duta juga ini. Duta apa? Duta sampo lain. Oh gitu. Sambil kibas ya, duta Oke. sampo lain. Jadi bagaimana anak-anak SD ya tidak bahagia gitu, sudah seusia mereka sudah bisa jadi terpilih jadi duta anti rokok yang turut mensosialisasikan. Mungkin dari adik-adik kelasnya bisa ikut berpikiran, saya akan senang kalau jadi duta seperti mereka, Nah, turut terpanggil begitu, melakukan termotivasi hal-hal yang ya. baik begitu ya Ibu Betul. ya. Nah, Pokoknya dari hal kecil tapi berdampak untuk yang lain begitu Tias ya. iya Jonathan, karena ini kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Tuban beberapa hari ini cuacanya agak panas ya. Oke. Kalau saya 30 cari yang seger-seger, 7 sesuai derajat. info kemarin sekitar 37 derajat begitu ya. Kalau saya mau cari yang seger-seger, mau cari minumnya, minum apa ya enaknya begini? ada es teras kota, es teh ya. Es teh. Teras kota. Kenapa harus teras kota? Harus teras kota karena teras kota itu gulanya alami. Ah, ya? Kemudian esnya ini es yang kristal begitu Tias ya. Heeh. Es batu kristal Es begitu. batu kristal nyata ya, bukan air butek begitu Oh, ya. Lalu Kemudian apa hanya rasa teh original saja? oh tidak dong. Oh, tidak. Jadi ada jenis Yakult tea, kemudian ada blend tea, kemudian ada coffee juga. Oh iya. Ada varian lain, ada strawberry juga. Ini aman ya, Aman. berarti tidak harus merokok ya. Tidak Dengan dong. seger-segeran yang es teh begini boleh ya dokter Menyegarkan ya? badan. Oh, boleh.
boleh. Nanti kita boleh berbagi kalau mau mampir ke teras kota sama-sama Bu Camat dan Bu Ningrum ya, rame-rame. Nah, sekarang Jonathan udah punya tabungan belum? Tabungan di rumah ada. Ada. Anak-anak ada enggak? Belum. Nabungnya di mana dong? Kalau saya di Bank Jatim. Kenapa ya. enggak sekalian aja di Bank Jatim anak-anaknya? bisa ya? Ada dong, Apa bisa. Anak-anak pakai tabunganku. Oke. Biasanya itu enggak ada potongan ya. Iya. Nah, mau pilih lah yang mana tabunganku ada, siklus ada. Maksudnya tanpa potongan tuh biaya admin bebas Administrasi, gitu ya. Oke. apalagi untuk pelajar. Ada simple, simpanan Oke. pelajar juga ada. Ada ATM-nya juga ya Tias Ada ya? dong, tapi lebih baik anak-anak nggak pakai ATM. Oh begitu ya. Ha-ha. Kemudian kalau udah tabungannya udah terkumpul banyak, disiapkan investasi untuk anak-anaknya dibelikan rumah ya. Oh Tias ya. boleh. Belinya rumahnya di Nur Residence Ha-ha. di Pakai Desa DP, Jenuh. Pakai DP. Aku harus punya uang banyak dulu kalau mau beli Enggak. rumah. Kalau di Nur Residence ini hanya dengan DP 0 rupiah. Berarti Kita nggak sudah, pakai DP ya? nah nggak pakai DP tapi harus ada akadnya nih, janji bayarnya. Akad beli rumah ya? Betul, Oke. ada KPR-nya juga nanti bisa pakai KPR subsidi begitu. Tias. KPR-nya boleh di Bank Jatim juga? Wajib di Bank Jatim kalau di sini ya. Karena bunganya sedang promo turun ya, ya, sedang turun. sangat kompetitif Tias ya. Oke boleh, sambil kita bermimpi. Punya Mungkin rumah. karena tabungan kita sudah terkumpul banyak, Oke. sudah lagi punya rumah. Oke. Sambil para narasumber kita bisa ngopi-ngopi juga. Ngopi-ngopi. Boleh sekali kalau ditemani tebang-tebang cantik lagi bareng The Fluff The Fluff Acoustic. Acoustic. Terima kasih Kak Tias, terima kasih. The Flavu. tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras kota solusi utama, teras kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di teras kota.
Ayo kawan nikmati sensasi hanya di teras kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras kota solusi utama, teras kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota Jaya. Rasa sejati. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan malam yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikan dirimu untuk kenali aku dulu, sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. The Flavo. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku
bagai panas tanpa hujan. Ngopi-ngopi Secangkir kopi untuk informasi. Oke. Kembali Bolong sambil ngopi. ngopi, bolong ngopi ini ya yang hadir malam hari ini luar biasa sekali Jonathan Ada ya. banyak sekali ini Tias ya yang berada di lapangan Beji Jenuh ini ya. Kalau saya hitung dari sekian episode ini yang paling keren ini ya. Paling keren yang luar paling biasa. rame ini ya. Untuk Karena Kecamatan mungkin Jenuh ini ya. kawasan tanpa rokok jadi kita nyaman berada di lapangan Beji ini. Seger Jonathan, banget ya. udaranya di sini Nah. malam ini syahdu ya Tias ya. Betul. Oke Jonathan, tadi terakhir kita sudah ngobrol bersama dengan Bu Dokter Dede. Bu Dokter Dede. Saya ini mau bergeser menuju ke Boning Room. Bu, bisa dijelaskan kepada saya bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan KTR di sekolah? Mungkin ada yang jengkel atau ada yang marah siswa-siswanya. Mungkin bisa disampaikan juga kepada hadirin pemirsa di rumah juga kepada semua yang hadir di lapangan Beji ini Ibu. Okay? Boleh disapa juga ada wali murid juga ya Bu Yang juga ya turut ternyata. hadir ya, luar Turut biasa hadir. berarti ini. Iya, ini sebagian besar Bapak Ibu wali murid SDN Beji 1 mestinya ya. Alhamdulillah. Karena di Turut- Desa berarti Beji 1. Ini Di turut Desa mendukung Beji. begitu Ibu Betul. ya. Betul. Untuk tanggapan siswa, alhamdulillah ya sebagian besar siswa kami sangat mendukung kegiatan kawasan tanpa rokok ini, nggih. Karena apa? Anak-anak ini paham betul apa itu bahayanya rokok, nggih. Dari sosialisasi yang dia dapatkan, edukasi yang dia dapatkan, jadi anak-anak itu paham betul akan bahaya merokok ini. Jadi dengan adanya kawasan tanpa rokok di lembaga pendidikan kami, semua di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Jenuh ini, jadi anak-anak sangat mendukung dan nantinya otomatis karena ini edukasi bagi mereka yang sedini mungkin ya, nanti akan tadi seperti yang disampaikan oleh panjenengan akan berimbas kepada keluarga ya, nanti kepada orang tua, nanti juga akan merupakan informasi yang didapatkan dari putranya nanti bisa berimbas ke keluarga. Selanjutnya sebenarnya di awal mungkin karena kami ini di lembaga SD memang apa ya untuk merokok ini sedini mungkin ya, sedini mungkin. Sangat ditekankan begitu Iya, Ibu ya sedini mungkin kita pendekatan juga adanya duta rokok tadi yang sudah mendapatkan edukasi dari pihak puskesmas, jadi anak-anak paham betul dan juga kepada Bapak Ibu gurunya nanti juga mendukung itu semuanya, jadi semuanya mendukung. Awalnya memang ada agak sulit juga ya, beberapa pihak ya, bukan kan banyak ya, ada beberapa pihak yang mungkin saat itu merasa sulit menerima aturan ini karena kebiasaan merokok sebelumnya gitu ya. Tapi dengan edukasi dan sosialisasi yang intens, akhirnya bisa menerima dan mendukung Jadi harus sabar Jonathan. kawasan Sabar. tanpa rokok Karena yang ada di lembaga dilakukannya pendidikan. Mungkin secara berkesinambungan dan Iya, intens begitu Ibu ya. intens, iya. Karena mungkin sebelumnya kebiasaan merokok itu kan Iya. sudah jadi keseharian Iya. begitu ya Ibu ya. Jadi di kawasan sekolah adalah kawasan yang bebas dari asap rokok. Ini perlu betul-betul diwujudkan ya, lingkungan sekolah sehat. Sehat. Kemudian Ibu yang tidak kalah penting, bagaimana upaya sekolah ini dalam mengawasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok di lingkungannya? Mungkin ada pengawasan khusus begitu Iya. Jonathan ya, Oh, atau iya. dibentuk beberapa tim-tim yang ada di sekolah gitu. Kalau zaman dulu Jonathan waktu sekolah itu biasanya teman sebaya waktu dulu itu ngerokoknya sering di toilet seperti itu, ngumpet begitu Ibu ya. Iya. Nah gimana Ibu cara mengawasinya? Untuk pengawasan ini jelas dari Bapak Ibu guru semuanya ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu melakukan pengawasan dan kami juga melibatkan juga tim kebersihan, tim keamanan itu untuk memantau di lingkungan lembaga pendidikan, memantau area-area yang berpotensi untuk dibuat sembunyi-sembunyi untuk merokok gitu ya. Jadi harapannya itu
benar-benar pengawasan ini kita laksanakan. Terus kami selalu memotivasi pada siswa-siswi kami untuk memahami, bekerja sama atau itu saling mengingatkan, dan nanti kalau memang ada pelanggaran itu berani untuk melaporkan. Sehingga kita bisa sedini mungkin langsung memberikan pendampingan, teguran-teguran gitu. Jonathan, ini jadi bukan cuma hanya peran serta dari Bapak Ibu guru yang mengawasi, mungkin Bapak Ibu guru sedang ada keperluan Tugas. atau sedang rapat. Jadi peran dari petugas kebersihan, Petugas atau dari keamanan juga Iya. boleh Keamanan. mengingatkan secara langsung Ibu ya. Iya. Kadang kan Karena anak-anak itu sudah ada- menjadi aturan di Oke, lembaga. mungkin kadang anak-anak kan nggak nurut karena mungkin bukan Bapak Ibu guru yang mengingatkan. Halah, hanya petugas keamanan, nggak apa-apa kan, nggak ditegur Bapak Ibu guru, kadang ada yang seperti itu. Nah, Iya. Itu kan tadi sudah ada duta anti rokok. anti rokok, itu kampanye anti rokok ya. Memang harapannya seperti itu. Menanamkan dengan kesepakatan bersama bahwa itu berbahaya. Kita selalu memberikan edukasi ya. Jadi anak-anak sedini mungkin paham itu. Ya, apalagi di tingkat SD ya, itu memang benar-benar kami Bapak Ibu gurunya, Bapak guru ya biasanya ya. Nah, itu Terutama. juga harus Memberi contoh. iya, begitu ini ya, Bu, ya? kawasan tanpa rokok. Kalau memang merokok ya tidak di lingkungan Sekolah. sekolah, karena Ini keren sekali ya. kawasan tanpa rokok, seperti Mungkin tadi. Karena kawasan tanpa rokok juga tidak disediakan ya Bu ya, misalkan untuk Ruang smoking merokok. area gitu tidak ada. Tidak ada. Sepertinya di sekolah nggak Aja ada. ini ya. Iya, seperti aturan tadi di luar ya Bu ya, itu ya. Ada batas, pokoknya di lingkungan sekolah Itu adalah kawasan area bebas rokok. tanpa Jadi ini rokok. benar-benar akan terbentuk sekolah sehat begitu ya. Iya, Begitu, sehat Bu Dokter, ya? lingkungan ya, sehat Nah. lingkungan itu perlu. Nah, dibutuhkan juga tadi penekanan dari Bu Ningrum itu keberanian gitu Iya. ya. Walaupun masih kecil tapi ditanamkan keberanian Iya, untuk betul. misalkan mengetahui ada yang merokok, melaporkan Melaporkan. setidaknya. Melaporkan. Kalau nggak berani menegur harus melaporkan, Melaporkan, ya. Mungkin kan? karena takut, oh aku kan adik kelasnya, dia yang merokok kakak kelas, kamu Iya. nggak berani cukup, mungkin Nah, lapor ke guru ya. Pihak yang berwenang di sekolah ya guru dan Iya. kepala sekolah Langsung begitu kita laporkan ya. ke Buningrum saja ya. Iya. Baik, kemudian untuk Bu Camat, bagaimana Bu di Kecamatan Jenuh ini cara melibatkan masyarakat dalam menerapkan KTR ini? Oke. Terima kasih Mas Jonathan, Mbak Tias. Tadi disampaikan bahwasanya kami termasuk salah satu tim pemantau bagaimana cara menerapkan KTR ini ya. Strategi yang kami lakukan ini beberapa cara Mas Jonathan. Yang pertama bahwasanya yang terpenting ya ini tadi kita sudah saya sampaikan bahwasanya telah membentuk tim pemantau kawasan tanpa rokok di wilayah Kecamatan Jenuh. Yang tadi dengan melalui tim ini kita menentukan kebijakan-kebijakan termasuk dengan inovasi-inovasi yang ada. Disampaikan Bu Dokter tadi adanya STAR Sehat Tanpa Rokok. Di situ kita sudah barang tentu melibatkan peran serta masyarakat yang ada. Termasuk di dalamnya tadi disampaikan Bu Ningrum peran serta orang tua selaku orang tua dan ataupun wali murid yang mana dalam implementasi penerapan KTR ini benar-benar harus kita wujudkan di Kecamatan Jenuh. Di situ kita juga melibatkan peran serta masyarakat yang ada. Selanjutnya di samping itu kita juga melakukan upaya-upaya sosialisasi di mana sosialisasi itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Sudah barang tentu kita juga melibatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Jenuh, baik itu PKK, baik itu lembaga-lembaga Karang Taruna, lembaga pendidikan yang ada, semuanya bergerak.
ya Ada semuanya. organisasi Ya, keagamaan, begitu termasuk ya, Bu, ya. organisasi keagamaan, peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada ini menjadi salah satu yang harus kita libatkan dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Jenuh. Ini yang kita harapkan semua berpartisipasi dan kita sudah melakukan dan masyarakat pun juga sangat antusias terhadap pewujudan penerapan KTR di Kecamatan Jenuh. Jadi Jonathan memang peran serta dari seluruh lapisan masyarakat ini sangat dibutuhkan Jonathan Oke. ya. Untuk mensukseskan program-program dari Ibu Camat ini terutama untuk STAR tadi, program STAR Ya, tadi Jonathan inovasi ya. kami STAR, sehat tanpa Sehat tanpa rokok. rokok. Sehat Dan, tanpa rokok. Ya, termasuk di dalamnya ini dari SD, khususnya di SD di Kecamatan Jenuh ini ada duta anti rokok ya. Semoga Di situ- setelah ini juga ada duta-duta anti rokok di kecamatan yang lain juga Ibu Iya. Di ya. RT juga. Yang juga Oke. mencontoh program Di RW. baiknya, Ya. inovasi baik-baiknya yang dicetuskan oleh Kecamatan Jenuh Ya, ini. iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berimbas di wilayah lain. Amin. Dan selanjutnya saya ingin bergeser ke Dokter Dede. Nah, seperti tadi yang kita bahas bersama ya dokter, peran awal untuk bagaimana kita tidak merokok mungkin diawali dari keluarga dulu, mungkin dari orang tua yang menekankan untuk menjelaskan bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan tentunya. Dan sekarang saya ingin sedikit bertanya bagaimana Puskesmas menangani masalah tentang perokok pasif dokter, terutama yang ada di lingkungan keluarga. Sedangkan kita itu kadang pengaruh pertama awal yang bisa memberi edukasi kita yang paling terdekat itu dari keluarga. Dari keluarga, begitu, saudara, begitu ya Tias ya. Iya lah, ini saya ingin tahu bagaimana Puskesmas menangani masalah perokok pasif. Mungkin yang ada, terutama yang berada di lingkungan keluarga, begitu. Baik, terima kasih Mbak Tias, Mas Jonathan. Jadi sebetulnya Puskesmas ini memiliki program kunjungan rumah. Jadi kami petugas kesehatan ini selalu datang ke rumah-rumah masyarakat, ke keluarga yang melihat bagaimana kondisi kesehatan dari keluarga itu. Salah satunya memang di dalam indikator keluarga sehat itu adalah apakah keluarga itu merokok atau tidak. Kalau keluarga itu merokok berarti kan ada perokok pasif, paparan ke anak maupun ke istri seperti itu. Nah, kita tentunya melakukan edukasi secara personal. Kalau tadi sosialisasi edukasinya massal misalnya, kalau ini kita lakukan secara personal kunjungan ke tiap-tiap rumah. Nah, mungkin perlu diketahui juga bahwa duta anti rokok yang di anak SD ini yang sudah kami bentuk, itu hampir mungkin 90% orang tuanya merokok. Jadi si duta ini orang tuanya merokok. Karena itu kami mengajar bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak ini, bagaimana sih mengedukasi keluarga sendiri, karena dari keluarga itu mungkin meminta ayahnya tadi merokoknya di luar. Bisa sekeren itu ya dok, padahal Iya. mereka juga masih dalam usia Betul. sekolah dasar tapi harus bisa mengedukasi Iya. orang tuanya juga. Betul. Jonathan. Malah ada yang lucu ya kemarin jadi pada waktu kita pembinaan duta anti rokok dihadiri Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, itu memang kolaborasi di Kecamatan Jenuh ini luar biasa, sangat kuat sekali. Pada saat pembinaan duta anti rokok ada salah satu anak yang lucu ini ketika saya tanya, kalau misalnya ayahnya merokok di depan TV, kemudian adik mau bagaimana? Ya saya beritahu, Pak merokoknya di luar saja. Kemudian kalau bapaknya jawab nggak mau, gotong aja Pak TV-nya keluar rumah. Ya Saya Allah. nontonnya di luar rumah. Frontal sekali Jonathan. Lucu. Berarti harus nonton TV-nya di luar ya dok Diminta ya. untuk di luar. Jadi memang anak-anak mungkin akan menjadi senjata yang ampuh, Ampuh memang. untuk orang tuanya. Memang dinilai sepertinya polos, tapi Iya. kata-katanya Ini itu bagi bapak-bapak ya, benar oh ya. tidak ancaman. Ya semacam itu. Jadi kita juga selain mengedukasi tentunya yang perokok aktifnya untuk
tidak menimbulkan paparan pada perokok pasif ini tadi, merokoklah di luar rumah dulu, kalau belum bisa men-stop rokok seperti itu. Dan itu dilakukan memang kunjungan rumah karena di Kecamatan Jenuh ada program keluarga sehat, Oke. di mana kita melihat indikator keluarga sehat itu salah satunya adalah apakah keluarga itu ada yang merokok atau tidak. Begitu. Ini Dokter Dede ini pinter sekali ya. Kenapa Tias? Salah satu alat untuk sosialisasi yang gratis itu dari anak. Nah, biasanya Game anak Bu itu kan Ningrum, banyak sekali menerima edukasi dari Iya. sekolah begitu ya. Itu apa yang diterima nanti disampaikan ke keluarga gitu ya Nah. feedbacknya. Tadi Dokter Dede menginformasikan juga kunjungan rumah. Lah kalau rumah kita dikunjungi Dokter Dede, kalau menurut saya sih saya beruntung ya. Karena saya bisa mengkonsultasikan banyak hal terutama tentang bagaimana menangani kesehatan keluarga. Jadi kalau dikunjungi Dokter Dede bukan berarti serem ya. Iya. Jadi jangan takut mungkin. Bukan berarti keluarga kita Tidak sedang sehat ada ya. yang enggak sehat begitu ya. Justru malah seneng, harus Nah, welcome ini warga gitu ya. Kecamatan Jenuh juga beruntung kalau punya dokter yang seperti ini ya. Bisa melakukan home visit begitu. Nah, karena rumah saya bukan di Jenuh, jadi saya nggak mungkin dikunjungi Dokter Dede. Rumah kita tetangga Oh dari tetangga, Jenuh ya. dekat dengan daerah Sugiwaras. Saya aja yang mampir-mampir ke Dokter Dede bisa kapan-kapan ya. ya. Kemudian ini dengan Bu Ningrum. Ada nggak sih Bu cerita misalkan kalau tadi Dokter Dede bilang waktu sosialisasi dengan Duta Anti Rokok, kalau di Bu Ningrum ada nggak sih Bu cerita lucu misalkan ada anak yang mau berhenti merokok, kemudian dia itu kesulitan nih untuk mau kemana nih harus ceritanya. Mau ke guru nanti takut dipoin, disanksi, nah Ya, atau ada mungkin kan? dia merokok sembunyi-sembunyi tapi takut dihukum kemudian ngaku ke ibu gitu secara diam-diam nggak tahu Secara WA diam. WA Bu Ningrum atau mungkin Surat datang ke ya. ruangan ibu takut kalau ibu misalnya mengadukan ke orang tua, Bu tolong saya mau berhenti merokok tapi tolong jangan bilang ke orang tua saya, mungkin ada yang seperti itu atau gimana Bu mungkin? Iya Mbak, untuk pengalaman di SD itu memang sangat kecil ya, tapi yang namanya anak, apalagi SDN BC 1 itu siswanya besar ya, besar itu beberapa mungkin 1 atau 2 itu memang bukan dari dirinya yang menyampaikan ya, dari temannya gitu ya, dari temannya yaitu tadi ya, ada temannya tadi kan Laporan sudah begitu ya, kita Bu, kan ya. sudah mengedukasi, kita mengajak untuk bekerja sama tadi untuk saling mengingatkan dan kalau memang ada melaporkan. Tapi itu pun merokoknya enggak di sekolah. Oh, Ya, enggak di oke. sekolah karena kita kan kawasan tanpa rokok. Mungkin Jadi di warung ya, Bu, ya? anak-anak alhamdulillah kami berupaya dengan kami juga punya satgas ya di sekolah itu kawasan tanpa rokok. Jadi di sana sudah ada edukasinya, sudah ada papan-papan peringatan tadi ya yang sudah kami pasang di tempat-tempat strategis yang sangat dengan warna yang sangat mencolok ya. Jadi langsung kelihatan dari jauh dan juga setiap pintu-pintu kelas yang strategis selalu ada larangan-larangan itu. Jadi anak itu enggak ada tapi ternyata 1-2 mungkin itu ada tapi di luar dan itu dilaporkan. Jadi kita otomatis secara pendekatan kepada anak tersebut, kita melakukan pendekatan secara dengan penuh kasih sayang tadi ya, karena kita sekolah ramah anak juga ya. Masalahnya apa sampai seperti itu, terus kami memberikan edukasi dengan penuh ramah ya, dan alhamdulillah saya rasa sudah selesai, sudah berhenti. Oke. Meskipun saat itu ada bantuan tadi Bu ya, ada bantuan upaya berhenti merokok itu tadi. Kami sudah mendapatkan edukasi dari puskesmas, tapi kami langsung memberikan pendekatan ya tadi, pembinaan langsung ya kepada anak tersebut. Tapi enggak banyak lah, kalau SD enggak banyak. Jadi alhamdulillah sekali Sedikit. langsung bisa ditangani Langsung begitu bisa ya, Bu, ditangani. ya. Beberapa anak yang memang namanya anak Terindikasi begitu begitu ya, banyak Bu, ya, ya. Iya. pengaruh luar gitu ya. Jadi memang ini dari Alhamdulillah. Bapak Ibu Guru gercep begitu Bu ya, gerak Gercep. cepat langsung dibantu Iya. mungkin menghubungi Mungkin puskesmas. hanya
berapa ya, satu anak dari 300 anak itu loh ya. Alhamdulillah sudah baik anaknya. Tapi dan satu sudah lulus. anak kalau itu tidak Iya, dibereskan betul. akan Nanti khawatirnya mengajak kita yang selalu lain. untuk gitu ya, Bu, pendekatan ya. pembinaan, memberikan bimbingan konseling gitu ya. Untuk masa depannya seperti apa. Gitu. Jadi kerjasama dengan orang tua juga. Ini kalau Bapak Ibu gurunya nggak SSWW ya. Apa itu? Saset buat Oke, gitu ya saset buat sekarang ya. ya. Iya. Kan harus gercep. Oke, karena ada begini saya telepon dokter Dede. Setelah tadi ada telepati, kemudian ada star, sekarang Ada SSWW ya. Nah, Sat-set kan buat-buat ini begitu merupakan ya. gerakan SSWW dari semua Semua pihak, garda gitu terdepan ya. yang ada di Kecamatan Jenuh dong. Mulai dari Bu Camat, dari Puskesmasnya, dari semua lembaga pendidikan, kemudian dari semua 17 desa yang bersatu padu untuk menciptakan kawasan bebas rokok. Luar biasa ya. Kan, daripada merokok lebih baik ngopi. Ngopi ya. Saja, ngopi masih. Secangkir kopi untuk informasi. Betul, begitu ya. selain dapat kopi juga dapat informasi begitu kan Bu ya. Seperti kita pada malam hari ini ya Tias ya. Dan selain kopi, sekarang aku mau tanya. Apa Tias? Kamu pilih dia atau aku? Kalau aku pilih teh teras kota aja. Kamu selalu pilih teh deh, nggak pilih aku. Karena aroma teh teras kota itu wangi. Apalagi yang jasmine tea ini. Berarti aku Tias. nggak wangi dong. Wangi, malam hari ini wangi Oh, dong ya. wangi. Malam hari ini hadirin yang ada di lapangan Beji Jenuh ini wangi. Wangi Seger, tanpa rokok. seger. Ya. Kalau saya ngerasanya segar, anginnya sepoi-sepoi. Betul. Dan tidak ada asap rokok, alhamdulillah. Senang sekali ya. Jadi nanti kalau mau cari yang seger-seger boleh di teh teras kota ya. Benar, ini Aku mau yang jasmine tea ori ada ya. ada. Cukup Ada. dengan Rp3.000 saja Tias. Sudah gelasnya jumbo ya. Yang jumbo. Aduh. Jadi menyembuhkan dahaga Oh ya. gitu, apalagi yang di Tuban yang sedang 37 Nah. derajat. Oke baik, sambil minum teh, nanti kalau kita sedang berpikir bingung, kalau ada bata-bata di rumah Yang lagi goyah-goyah ya, goyah. atau mungkin Retak genteng-genteng gitu ya. bocor karena tidak bakoh begitu ya. Kita mau cari kemana nih Jo? Karena kita kan di kawasan Perbuan ya. Bergeser mau ke sana kejauhan, mager. Berarti kan kita ke barat, ke arah Langsung, Jenuh. Kemana dong? Langsung nelpon aja ke CV Dava Anugrah. Cari di Google ya. Kemudian nanti kontaknya sudah ketemu di telepon atau di WhatsApp. Bisa gitu. ya? Bisa langsung nanti minta dikirim ke Perbuan. Oke, Gitu. banyak ya di sana ya. Banyak banget. Oke. Seperti yang baik. ada di LED ya, yang tadi tampil Tias. Oke, dan selanjutnya boleh kita dihibur bersama-sama lagi The Fluffy Acoustic.
tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras kota solusi utama, teras kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di teras kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di teras kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras kota solusi utama, teras kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota. Jaya. Rasa sejati. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Oh, apakah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan
esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Artinya sebuah derita, bila kau yakini itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Oke, thank you The Fluff Acoustic. Esokkah masih ada? Tias? Ada. Makanya kita ngopi-ngopi Ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Masih Baik, ada. masih Ada apa ada. Jonathan? Tentu Ada apa? Ada tantangannya Nah, ya. kita Untuk mau- bagaimana lingkungan kita itu menjadi kawasan bebas asap rokok. Begitu. Dan Bu Camat, Bu Yuli ya, bukan tidak mungkin setahun berjalan program kawasan tanpa rokok ini berjalan mulus saja. Pasti ada kendala hambatan. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Jenuh, dalam menerapkan KTR ini, Bu, dalam perjalanannya? Terima kasih Mas Jonathan, Mbak Tias. Memang sesuatu hal itu untuk menuju kebaikan itu mesti ada kerikil-kerikilnya, ya. Termasuk di dalam kami melaksanakan penerapan kawasan tanpa rokok ini sudah barang tentu ada hal-hal yang mana ini merupakan suatu tantangan bagi kami semua. Bahwasanya harapan kami penerapan kawasan tanpa rokok ini bisa terwujud di Kecamatan Jenuh secara keseluruhan ke depannya. Namun tantangan-tantangan itu sudah barang tentu kami berkomitmen untuk bisa mengatasinya dengan maksimal. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya yang banyak kita hadapi, bahwasanya masyarakat kita ini masih ada atau yang kurang sadar terhadap bahaya dari merokok itu sendiri. Paparan asap rokok itu mereka kurang paham bahwasanya akan mengganggu kesehatan pribadi maupun dengan kesehatan lingkungan sekitar, baik itu keluarga maupun lingkungan di mana masyarakat itu berinteraksi dalam kesehariannya, termasuk di dalamnya karena keluarga ada anak kecil, otomatis akan berpengaruh juga terhadap perkembangan kesehatan mereka, dan yang tidak kalah pentingnya juga ibu hamil dan juga orang-orang yang rentan terhadap suatu penyakit tertentu. Ini yang kami hadapi, yaitu yang pertama itu tadi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari paparan asap rokok. Yang kedua, bahwasanya kami keterbatasan tenaga kami dalam hal pengawasan.
pengawasan sejauh mana penerapan KTR itu benar-benar dilaksanakan di lingkungan sekitar kita. Utamanya yaitu di area-area tertentu yang sifatnya bersifat terbuka. Seperti pasar, otomatis di pasar banyak orang dari berbagai kalangan berinteraksi dalam suatu tempat yang mana itu sulit kita kendalikan. Ini yang menjadi tantangan kami juga. Termasuk juga di tempat-tempat umum yang mana banyak berkerumunan dari orang-orang tersebut. Kami selalu berupaya dengan berbagai langkah-langkah tadi sudah kami sampaikan di atas, di muka, inovasi-inovasi, ya, peran serta, termasuk juga strategi yang kami lakukan. Oleh sebab itu terkait dengan tantangan ini sudah barang tentu perlu adanya keterlibatan masyarakat juga. Tidak hanya masyarakatnya, termasuk juga elemen-elemen masyarakat yang ada, termasuk penentu kebijakan di tingkat bawah desa dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ini perlu kita selalu bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi sehingga kita bisa mewujudkan kawasan KTR dengan bisa menghadapi berbagai tantangan. Kedepannya kami optimis untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ya, terima kasih sekali Bu Camat. Jadi memang dibutuhkan sinergi dari segala lapisan Jonathan. Itu tantangan untuk kecamatan. Sekarang dari Bu Camat saya akan bergeser menuju Bu Dr. Dede. Setelah tadi tantangan untuk kecamatan, kali ini saya juga ingin tahu apa saja tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas dalam membantu penerapan KTR yang ada di wilayah Kecamatan Jenuh. Karena tadi memang bersinergi begitu Jonathan ya. Dari Bu Camat, kemudian bersama dengan dari sekolah-sekolah juga dari pihak bagian kesehatan begitu. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tias, Mas Jonathan. Memang prinsip tantangan yang kita hadapi sebetulnya sama sih dengan yang dari kecamatan. Ada 3 mestinya, 1 dari kesadaran masyarakat, kedua kurangnya SDM, ketiga dana. Yang saya maksud begini, kalau kesadaran masyarakat itu tadi kalau disampaikan Bu Camat dalam hal pengawasan di tempat-tempat umum, tapi tentunya kami dalam hal sosialisasi terutama pada perokok aktif ya. Ini agak susah karena memang kecanduan nikotin ini kan butuh waktu panjang untuk bisa berproses begitu ya Bu Dokter ya. Perlu kesabaran. Jadi mungkin juga si perokok aktif mau berupaya untuk berhenti merokok tapi karena prosesnya panjang, bosen, nggak selesai. Harus sabar berarti. Harus sabar. Kedua SDM dari kami tentunya karena program kesehatan cukup banyak, kemudian kita tentunya tidak bisa fokus hanya satu program untuk KTR sini saja, banyak program dan tidak ada petugas khusus yang tentang KTR sehingga semua juga harus bisa melakukan sosialisasi edukasi. Tentu keterbatasan SDM ini yang menjadi tantangan ke depan. Karena itu kenapa kami harus berkolaborasi, melibatkan masyarakat, bekerja sama dengan kepala desa, 17 kepala desa yang ada di sini yang hebat-hebat ini yang mendukung. Jadi luar biasa para kepala desanya juga hadir malam hari ini ya Bu Dokter ya. Semoga bisa mensosialisasikan juga turut membantu Bu Camat, Bu Dokter yang ada di sini juga dari Bu Kepala Sekolah yang hadir ini. Dibantu oleh Pak Kepala Desa yang hadir Jonathan ya. Lengkap semuanya rasanya ya. Kemudian yang ketiga dana, maksudnya begini. Kita sebetulnya ingin mensosialisasikan lebih, gebyarnya lebih besar lagi. Misalnya mengadakan lomba poster, mengadakan kampanye anti rokok pada remaja dan sebagainya. Tapi kan tentunya keterbatasan dana tidak harus bisa. Diimbangi dengan anggaran yang memadai. Anggaran yang besar lah. Ini kan juga ada prioritas-prioritasnya di antara sekian banyak program kesehatan. Sehingga tidak bisa semua dana atau sebagian besar dana harus kepada KTR karena ada program yang lebih
Program urgensinya prioritas lebih Mungkin prioritas. sedikit pemerintah bisa gitu diselipkan ya. setelah ini Iya. dokter karena ada setelah ini Hari Jadi Tuban ya. Bisa ya. Mungkin ada diselipkan sedikit lomba menggambar Yes. poster untuk star Semacam itu itu. ya. Atau Jadi, pemilihan duta anti rokok tingkat kecamatan Ya. misalkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan besar semacam itu tentunya membutuhkan dana. Ini yang ada ide tapi belum Mungkin bisa kami naik realisasikan. programnya dari Kecamatan Jenuh ini, inovasinya bisa dinaikkan ke Dinas Kesehatan agar terpilih Ya. di Dinas Kesehatan tapi dari semua SMA, SMK yang ada di seluruh Kabupaten Tuban ini untuk menjadi duta anti rokok Kabupaten Tuban. Nah, akan lebih keren lagi Ibu. Ya, Semoga betul. inovasinya nanti juga diterima oleh Dinas Kesehatan ya. Benar. Betul, ya. Nah kemudian dokter terima kasih. Ya. Kita lanjut ke Buningrum. Tantangan yang dihadapi sekolah dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Untuk tantangan di lembaga pendidikan ya Mas Donatan, itu tantangan terbesar itu kita itu untuk mengubah kebiasaan ya. Kebiasaan yang sudah terbiasa biasa gitu merokok ya. gitu nggih. Ya, itu kebiasaan sudah merokok di luar ya. Itu mereka itu bisa berhenti di lingkungan sekolah dengan aturan kawasan tanpa rokok, tapi kebiasaan itu seringkali juga sulit untuk untuk Masih dihilangkan sepenuhnya gitu nggih. Jadi kita masih butuh separuh-separuh itu begitu, Ibu. tantangan ya Proses ya, tantangan. Ibu, Nggih, ya. ya itu Tidak juga bisa tantangan instan. jadi Memang harus tidak bersabar ya instan ya, kalau harus untuk bersabar ya. prosesnya, Itu Ibu, ya. tantangan ya yang ada untuk mengubah kebiasaan itu ya. Selanjutnya tantangan yang kami hadapi juga itu meskipun di sana sudah kita terapkan kawasan tanpa rokok seperti tadi yang disampaikan Bu Dede dan Bu Camat, kembali lagi ke pemahaman ya, terutama kalau ada wali murid ya atau tamu yang tidak tidak menyadari tentang aturan ini. Jadi kita perlu sekali lagi untuk secara ramah itu kita menegur secara langsung gitu nggih. Secara ramah karena kita memang sekolah ramah anak dan juga jadi kita akan menegur dengan ramah juga kalau kawasan kita ini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi itu tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih sekali Ibu Ningrum, tentunya apalagi beliau ini kepala sekolah yang pastinya seorang ibu guru ya, Iya. paham bagaimana melakukan pendekatan Iya, kepada pendekatan. siswa-siswanya Siswanya, ya. Jonathan ya. Semoga memang benar-benar harapannya kiat-kiatnya Ibu ini kepada pelajar yang memang dilakukan untuk tidak merokok, sosialisasinya sejak dini Ibu ya. Sejak dini. Semoga ini bisa terwujud nantinya menciptakan generasi-generasi yang memang bebas dari rokok begitu. Generasi sehat, generasi berkualitas itu generasi emas ya untuk Betul, Indonesia. Jonathan. Generasi Dan emas. berikutnya saya ingin bergeser kembali ke Bu Camat. Ya, sebelum kita menutup Closing begitu iya, ya. ngopi-ngopi kita pada malam hari ini, saya ingin dapat closing statement, sedikit harapan dari Bu Camat. Mungkin apa pesan Bu Camat untuk masyarakat Jenuh yang hadir di kesempatan malam hari ini, juga terutama untuk seluruh masyarakat yang juga turut menyaksikan tayangan Ngobrol Pintar pada malam hari ini Bu Camat. Mungkin ada pesan terkait program kawasan bebas asap rokok ini Ibu. Pesan boleh, harapan ke depan juga boleh, monggo Ibu. Terima kasih Mbak Tias, Mas Jonathan. Harapan kami otomatis ini merupakan harapan kita semua terkait dengan adanya penerapan kawasan tanpa rokok. Kedepannya kami mengajak seluruh masyarakat di Kecamatan Jenuh untuk bisa melakukan penerapan kawasan tanpa rokok di seluruh Kecamatan Jenuh. Sehingga kita semua menyadari bahwasanya bahaya dari merokok, utamanya paparan asap rokok baik untuk pribadi dan lingkungan sekitar kita itu memang sangat tidak mendukung terhadap kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya kami berharap dengan kita mendukung penerapan kawasan tanpa rokok ini, harapan kami
bisa masyarakat Jenuh itu bisa menjadi sehat. Ya, Amin. kedepannya menjadi sehat semua, Amin. terbebas dari paparan asap rokok. Kalau sehat, otomatis sangat menunjang kepada aktivitas kita sehari-hari terhadap kemampuan kita untuk bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran kita baik kepada keluarga dan lingkungan sekitar kita dan termasuk di dalamnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Jenuh. Kita wajib menjadi sehat untuk kedepannya. Marilah harapan sehat itu kita dukung bersama-sama dengan melalui penerapan kawasan tanpa rokok. Iya, jadi Saya ini kira cukup itu Iya. yang kami harapkan. Kami sangat membutuhkan semua dukungan masyarakat Kecamatan Jenuh untuk bebas rokok kawasan tanpa rokok. Itu Mas Jonathan. Iya, Mbak Tias. terima kasih sekali Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu yang hadir juga di acara ngopi yang tentunya pada malam hari ini hadir secara langsung di lapangan Desa Beji. Ini merupakan doa dan pesan sekaligus harapan Betul. dari seorang ibu yang memimpin Kecamatan Jenuh. Pesannya kalau kita semua sehat tentu kita semua bisa memberikan pikiran terbaik dan tentunya bisa kembali memberikan kontribusi terbaik begitu Ibu ya. Selain untuk Kecamatan Jenuh juga kembali umumnya untuk Kabupaten Tuban kita yang tercinta, Luar Jonathan biasa, ya. Dari para narasumber tadi sudah ya memberikan jawaban yang cukup sangat memberi penjelasan untuk hadirin. Dan sekarang kita mau ke panelis nih Tias ya. Oke, panelis kita malam hari ini ada Panelis siapa kita pada Jonathan? malam hari ini ada Mas Zainuri, beliau adalah koordinator Tagana. Nah, monggo Mas Zainuri bisa memberikan closing statement. Matur suwun Bono. Mas Jo, Mbak Tias, terima kasih banyak. Selamat malam, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Materi atau tema malam ini adalah kawasan tanpa rokok yang disampaikan oleh The Power Emak-emak tadi. Ini untuk bapak-bapak begitu luar biasa malam ini ya. Dari mulai strategi upaya sosialisasi, pengawasan, bahkan sampai fasilitas, dari mulai kita dihipnotis sampai alam telepati juga sudah dimasuki, demi mewujudkan sebuah kawasan tanpa rokok. Berawal di sini malam ini di Kecamatan Jenuh, semoga saja menjadi inspirasi kepada kecamatan seluruh Kabupaten Tuban untuk menjadi kawasan tanpa rokok. Sebesar apapun istana, kita sadar mulai sekarang, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita wujudkan kawasan tanpa rokok. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa panelis kita pada malam hari ini. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu quotes of the day-nya. Ha-ha. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau nunggu bukan apa? kita, siapa Siapa lagi yang lagi? akan memulai? Siapa yang akan sadar kalau bukan kita sendiri? yang Pertama memulai? dimulai tentunya dari keluarga seperti yang dipesankan oleh Bu Dr. Dede. Kemudian dari lingkungan sekolah dimulai sejak dini ya kan Jonathan. Betul. Sampai harus menjadi duta anti rokok. Itu luar biasa sekali. Contoh yang baik untuk teman-temannya Bener yang ada di banget. sekitarnya. Dan bolong ngopi, usai sudah ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi yang membahas tentang upaya Kecamatan Jenuh dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, begitu Tias ya. Betul sekali Dan Jonathan. mewakili tim yang bertugas, saya Jonathan Pras, kemudian Saya Tias Adel Zafira. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Ngopi episode selanjutnya. Dan tentunya dengan topik pembahasan yang lebih menarik untuk kita semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi. Ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Yeah.
cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, tatap wajahnya, oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Oh, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Oh, ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, 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 oh. Dengan